Markus 14 ayat 3 dan juga Lukas 7 ayat 37 dan 38. Jika diparalelkan dengan Kidung Agung 1 ayat 2 sampai 3, maka prosesi yang dilakukan Maria Magdalena itu adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Dan maka itu saya bilang, otoritas tertinggi itu adalah kesaksian secara langsung. Anda mau pakai buku manapun, orang mau menggunakan gelar sebanyak apapun, itu tidak akan berguna jika kesaksiannya dia tidak melihat, dia tidak di sana, dia tidak bersama dengan Yesus. Kesaksian justru yang bersama-sama dengan Yesuslah kesaksian yang paling kuat. Kalau Anda harus percaya kepada argumentasi dari Injil Filipus, Anda berarti orang yang percaya kepada Allah yang jahat. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Dan di video ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan video lanjutan dari video kami sebelumnya yang berjudul Terbukti Maria Magdalena bukan istri Yesus. Dan di video ini Bapak Ibu Saudara, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada video kami sebelumnya dan akan kita tanyakan kepada Gideon pada hari ini untuk menjawab setiap pertanyaan itu dan juga memberikan tanggapan untuk saudara-saudara kami dari agama Muslim yang membahas tentang ini seperti Nandar dan Ustadz Kendama. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, langsung aja kita ngobrol dengan Gideon pada hari ini. Ya, halo bro. Ya bro, video kita sebelumnya cukup ramai dengan banyak komentar bro, karena memang ini pembahasan yang lagi dibahas juga sama saudara-saudara kita Muslim bro. Nah, saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai Maria Magdalena. Mereka mencoba untuk terus membuktikan bahwa Yesus menikah. Dan saya akan bertanya bro, yang pertama, yaitu di dalam komentar itu dia menuliskan bahwa tidak ada bukti Alkitabiah manapun yang mengatakan Yesus tidak menikah. Memang di dalam Alkitab atau teks historis tidak disebutkan adanya seorang istri Yesus. Tetapi itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Menurutnya, sebab dalam sejarah itu perempuan tidak tampak. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Ya, terima kasih bro. Ini terkadang lucu ya, karena kita perlu memahami bahwa yang pertama Injil Sinoptik itu bukan biografi dari Yesus, tetapi kita bisa melihat beberapa aspek-aspek peristiwa-peristiwa yang penting itu dicatatkan, seperti apa kelahiran, pertumbuhan, perpindahan Yesus ya ke Nazaret. Yesus tumbuh besar di sana dan itu gramatikalnya jelas mengikut ayahnya, dan sampai kepada permulaan pelayanannya dan sampai kematian, kebangkitan dan kenaikan. Proses penting itu selalu dicatat. Bagaimana suatu pernikahan yang memang rancangan yang penting bagi suatu role model atau tokoh itu tidak dicatat. Kalau Anda mengatakan tidak ada bukti Yesus itu tidak menikah, tidak ada bukti bahwa Yesus tidak menikah. Saya menyampaikan argumentasi bahwa ada beberapa memang nyatanya, faktanya peristiwa-peristiwa penting itu dicatatkan. Tapi ini kenapa tidak ada peristiwa penting itu? Kalau peristiwa penting itu tidak dicatatkan, kita tidak boleh menafsirkan di luar itu. Karena saksi mata langsung yang paling kuat bersama-sama dengan Yesus tidak mencatatkan itu dan tidak menuliskan itu. Dan paling penting, kalau kita mempelajari apa itu pernikahan, marriage, in the Holy Bible, di dalam Alkitab, kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk manusia belajar dari sebuah pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya berbicara hubungan intim seorang suami dan seorang istri. Tuhan menghadirkan sebuah konsep pernikahan agar manusia itu dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita.
Itu kalau Anda mempelajari sistematikanya. Jadi menurut saya ini perlu dipermasalahkan? Tidak. Dan lagi pula peristiwa-peristiwa penting itu dicatatkan. Kalau sampai pernikahan itu peristiwa penting itu pasti dicatat. Kalau itu dicatat baru itu terbukti. Kalau tidak, ya berarti tidak ada. Jadi demikian menurut saya, bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro, di dalam komentar itu ada banyak sekali mereka menyampaikan data-data tentang profesor-profesor yang melakukan penelitian, dan saya akan mengutip salah satu profesor bro, yaitu Profesor Barbara Thiering. Dia mendalami naskah Laut Mati selama 20 tahun, mengungkap pernikahan Yesus dalam bukunya Jesus the Man. Menurutnya, Yesus bukan saja menikah, tetapi berpoligami. Yaitu mereka mengutip Markus 14 ayat 3 dan juga Lukas 7 ayat 37 dan 38. Jika diparalelkan dengan Kidung Agung 1 ayat 2-3, maka prosesi yang dilakukan Maria Magdalena itu adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Dan dia juga menyatakan bro di dalam komentar itu, kalau bukan istrinya, bagaimana dia berani mencium kaki Yesus? Karena hukum Yahudi saat itu adalah hukuman mati bagi orang yang bersentuhan yang bukan suami istri. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya, saya mau nanya, hukumnya di mana? Berzina antara laki-laki dan perempuan, itu ada hukumannya. Itu dalam Torah jelas. Tapi kalau menyentuh kaki, mana hukumannya mati? Dan Anda memakai Kidung Agung. Anda memakai kitab yang bersifat diisi oleh puisi-puisi dengan banyak sekali gambaran-gambaran, dan Anda terjemahkan secara literal. Hermeneutika itu, penafsiran itu caranya berbeda. Penafsiran narasi dengan penafsiran dari kitab-kitab hikmat atau kitab yang menggunakan puisi-puisi, gambaran-gambaran, itu cara menafsirnya beda. Lalu bagaimana dihubungkan Lukas 7 dan Markus 14 itu adalah prosesi pernikahan? Karena di dalam Kidung Agung sendiri tidak ada itu prosesi pernikahan. Anda kalau membaca dengan jelas, itu menggambarkan suatu kondisi bagaimana Raja Salomo dengan para gundik dan ada seorang perempuan. Ya. Itu nggak berbicara tentang prosesi pernikahan. Nah, menurut saya tidak perlu untuk membawa profesor mana, karena bagi saya manusia itu bisa misinterpretasi. Manusia itu dapat memiliki sebuah kesalahan. Dan kembali kita melihat kembali kepada sumber utama yang sebagai otoritas paling tinggi. Buku-buku boleh digunakan, tetapi jika itu berlawanan dengan saksi-saksi utama dan sumber utama otoritas tertinggi yang kesaksiannya paling kuat, menurut saya buku itu tidak bisa dipakai. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Lukas 7. Katanya, Lukas 7 ayat 37 dan 38 itu adalah prosesi pernikahan. Tapi saya men-challenge Anda kembali. Anda jawab juga. Ketika ini ceritanya, Yesus datang ke rumah orang Farisi. Lalu pada saat itu ada momen di mana ada seorang wanita yang datang merasa berdosa dan dia minta ampunan. Karena pada saat itu orang Yahudi tahu bahwa Yesus dikenal sebagai anak Allah, dari Allah, dan mampu berkapabilitas dan berotoritas untuk mengampuni dosa. Maka perempuan itu datang, menjamah kaki Yesus, menyeka dengan minyak, dan mencium kakinya. Kalau Anda bilang ini prosesi pernikahan, coba kita melihat di dalam ayat yang di bawahnya. Ayat 44. Lukas 7 ayat 44 demikian. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku,
tetapi sejak aku masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi pertanyaan saya, kalau ini adalah sebuah prosesi pernikahan, apakah berarti Yesus juga minta dinikahkan oleh Simon? Ini adalah adat istiadat, di mana seseorang yang datang, itu biasanya tuan rumah menyediakan air untuk dicuci kaki, dan sebagai tanda penghormatan itu biasanya itu dipakaikan minyak. Ya, kalau itu orang yang mampu. Kalau yang mampu. Nah, itulah adat istiadat. Jadi kita melihat ayat ini, jangan mendengarkan hanya sepotong saja. Baca ayat ini dengan jelas. Ini bandingan, komparasi antara apa yang dilakukan seorang pendosa yang sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang memakai jubah-jubah agama, dia melakukan kasih lebih banyak daripada orang yang dilihat sebagai pendosa. Ini berbicara mengenai iman. Ini berbicara mengenai iman sampai kepada tindakan. Bukan berbicara prosesi pernikahan, tidak. Apa berarti kalau Yesus mengkomparasi, apakah berarti ini juga Yesus sedang minta prosesi pernikahan dengan si Simon, tuan rumah itu? Penafsiran Anda yang kurang tepat. Dan maka itu saya bilang, otoritas tertinggi itu adalah kesaksian secara langsung. Anda mau pakai buku manapun, orang mau menggunakan gelar sebanyak apapun, itu tidak akan berguna jika kesaksiannya dia tidak melihat, dia tidak di sana, dia tidak bersama dengan Yesus. Kesaksian justru yang bersama-sama dengan Yesus lah kesaksian yang paling kuat. Andaikan Anda adalah seorang yang berada di depan sebuah kasus pencurian, Anda adalah saksi mata. Terus tiba-tiba orang tua si pelaku, orang tua si pencuri datang dan dia bilang, anak saya nggak mungkin curi, anak saya nggak mungkin curi. Tapi jelas ada Anda dan ada CCTV bahwa anaknya mencuri. Siapa yang lebih dipercaya? Kesaksian yang kuat atau kesaksian yang lemah? Maka itu menurut saya Anda perlu memiliki pola pikir yang benar. Jangan mencari sesuatu untuk mendukung ide Anda. Karena itu tidak berguna. Kalau Anda mau mengkaji, mengkajilah secara netral. Jadi demikian menurut saya, bro. Bro, pertanyaan yang ketiga, bro. Mereka juga mengutip dari Injil Filipus. Mereka menyatakan bahwa Injil Filipus juga menuliskan bahwa Yesus menikah dan punya anak. Bagaimana, bro, menanggapi Injil Filipus ini, bro? Iya, Anda perlu membaca suatu buku yang menurut saya ini dia mengutip banyak sekali tulisan dari para sejarawan, yaitu The Gnostic Gospel, ya, The Gnostic Gospel. Maksud saya The Gnostic Bible dari Willis Barnstone. Beliau menulis bahwa Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, ya, itu semua terkena dengan pengaruh dari Gnostik. Kalau Anda percaya kepada Injil Filipus, Anda menggunakan Injil Filipus sebagai dasar dari argumentasi Anda, maka Anda harus juga percaya kepada tulisan Filipus bahwa ada Allah yang baik dan ada Allah yang jahat. Anda percaya nggak ada Allah yang baik dan Allah yang jahat? Karena Injil Filipus menuliskan demikian. Dunia ada karena sebuah kekeliruan. Karena dia yang menciptakannya ingin menciptakannya sebagai yang abadi dan tidak bisa mati. Ia tidak berhasil memenuhi dambaannya karena dunia tidak pernah abadi
Dan juga karena itu, ia yang membuat dunia juga tidak pernah abadi. Jadi artinya Allah lah yang membuat suatu kebenaran dan Allah juga yang melakukan sesuatu yang jahat. Anda percaya itu? Kalau Anda harus percaya kepada argumentasi dari Injil Filipus, Anda berarti orang yang percaya kepada Allah yang jahat. Apakah kitab Islam mengajarkan Allah itu jahat? Kalau gitu, argumentasi Anda bertentangan dengan Injil Filipus dan Anda tidak bisa menggunakan dasar Injil Filipus sebagai argumentasi Anda. Jadi menurut saya, kembali harus dikaji lebih dalam. Jangan hanya cari, oh ini ada tulisan yang mendukung ide saya pakai tanpa pembelajaran. Ya, dan masih banyak lagi Injil Filipus yang sebenarnya bertentangan dengan keimanan Anda. Tapi Anda yakini itu. Jadi pertanyaan saya, yang Anda yakini adalah Islam atau yang Anda yakini adalah Injil bidah, Injil palsu yang tidak jelas penulisnya, waktunya juga jauh sekali dengan Yesus, bukan saksi mata langsung. Itu kembali pada Anda. Demikian, bro. Ya, bro, pertanyaan yang terakhir, bro. Mereka menyatakan bahwa menikah kan bukan dosa. Menikah tetapi umat Kristen menolak dengan keras bahwa Yesus tidak menikah karena memang tidak ada ayatnya. Padahal dalam kasus yang sama mereka totalitas menerima doktrin Trinitas yang juga tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Gimana, bro, menanggapi pernyataan ini, bro? Ya, maka menurut saya Anda perlu mempelajari sistematika. Anda tidak bisa menggabungkan yang namanya Trinitas dengan konsep pernikahan. Trinitas adalah kualitas dari natur Allah. Pernikahan adalah konsep dan ide yang Allah ingin manusia rasakan, alami, dan lakukan. Untuk supaya dengan tujuan sesuatu yang Anda hanya dapat mengerti kalau Anda belajar Alkitab dengan sistematis. Kita melihat bahwa pernikahan itu adalah rancangan Allah. Tentu pernikahan itu bukan dosa. Tapi kita perlu mengingat bahwa Allah bukan hanya menghendaki pernikahan yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Karena berbicara hubungan manusia dengan Allah itu dengan roh. Jadi apa gunanya pernikahan dengan daging bila tidak mengerti konsep pernikahan, ya, untuk hubungan manusia dengan Allah. Di sini saya berbicara pernikahan, jadi jangan berpikir manusia berhubungan intim dengan Allah, tidak ya. Pernikahan itu selalu didasari di dalam Kejadian 2 dan seterusnya sampai habis. Itu didasari dengan sebuah yang namanya ikatan perjanjian, kasih. Ikatan perjanjian dan kasih. Ya. Allah menggunakan konsep pernikahan itu, ikatan perjanjian itu untuk manusia mengerti bahwa kalau Allah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Bahkan kepada permasalahan manusia yang paling dalam, yaitu manusia tidak bisa keluar dari dosa. Kenapa manusia maka semua berdosa? Kecenderungan manusia adalah berdosa. Kecenderungan manusia adalah egois. Kecenderungan manusia selalu berkata kotor. Inginnya berkata kotor. Sekali melakukan perbuatan baik, sudah merasa paling baik. Karena polemik ini, permasalahan ini adalah permasalahan natur manusia yang jatuh dalam dosa. Dan Allah memberikan perjanjiannya untuk menolong manusia keluar dari dosa. Dan itulah konsep perjanjian yang tidak pernah Allah langgar, yang tidak pernah Allah ingkari. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam Efesus, di dalam surat Efesus pasal yang kelima, Efesus 5, mulai dari ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hubungan suami istri ini digunakan untuk menggambarkan kasih cinta kasih Allah kepada orang-orang yang sudah yang Tuhan sudah janjikan. Jadi konsep pernikahan, ingat, kalau Anda hanya mempeributkan pernikahan tentang daging, Anda salah besar. Karena manusia bukan seperti hewan tanpa roh. Tapi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu kualitas esensial dari manusia. Maka hanya manusia yang bisa mengenal Allah, hanya manusia yang bisa sadar akan adanya pencipta. Binatang tidak pernah sadar. Jadi kalau Anda berbicara hanya pernikahan tidak berdosa, memang tidak berdosa. Tapi pernikahan, perkawinan semacam apa yang Anda sedang bicarakan? Alkitab selalu kembali kepada tujuan satu, yaitu mengenal kebenaran Allah dan mengalami Allah. Sehingga hidupmu diubahkan. Termasuk pernikahan, termasuk konsep dari pernikahan itu sendiri. Jadi jangan gunakan ayat-ayat jika sistematisnya ini belum didapatkan. Gitu ya. Nah, sama seperti misalkan kita melihat di dalam kitab Ulangan ya. Kita melihat dalam kitab Ulangan 31. Ayat yang ke-16 kita melihat. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Kata perzinahan di sini digunakan untuk manusia, untuk orang-orang yang sudah dipilih, yang menerima perjanjian Allah, namun dia mengikuti, menyembah Allah yang lain. Sudah begitu banyak bukti nyata Allah menyertai bangsa Israel, tapi mereka tetap juga akan berpaling dari Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Digunakan kata berzina. Dan di sini digunakan bahwa mereka mengingkari perjanjian. Jadi jelas bahwa tidak selalu berbicara pernikahan harus dipusingkan soal-soal pernikahan hubungan intim. Kalau Anda mengerti kualitas esensial dari manusia, ya tubuh, jiwa, dan roh, ya harus membahasnya dari sisi itu. Kita tidak dapat melepaskan itu. Dan bagaimana berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Jadi jangan, menurut saya, ya sebagai orang yang terpelajar, kita perlu memahami dulu, jangan cepat untuk bicara, jangan cepat untuk memberikan statement, jangan cepat untuk mengambil kesimpulan terlebih dahulu tanpa kajian yang dalam. Karena itu akan mencorengkan, karena itu akan menyimpangkan makna dari yang semestinya, dari sumber itu. Demikian, bro. Iya bro, thank you bro. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya minta bro kembali untuk menyampaikan sesuatu untuk setiap orang yang mendengarkan video ini. Silakan bro. Iya. Jadi pesan saya yang terakhir adalah konsep pernikahan yang tadi, bukan orang Kristen itu menolak secara keras bahwa Yesus menikah.
tetapi karena ada yang harus dipahami dari kualitas natur Yesus yang kudus dengan manusia yang berdosa. Itu berbicara mengenai esensial, yang sebuah prinsip yang fundamental, yang tidak bisa dinego. Jadi kalau Anda berpikir bahwa udah ngaku aja lah Yesus menikah, itu bukan masalah. Bukan masalah itu, tapi ini berbicara mengenai prinsip fundamental, nilai-nilai yang diajarkan secara sistematis oleh Alkitab. Dan kalau Anda belum mengerti itu dan belum memahami itu, ya hargailah statement orang lain. Jadi pesan saya juga untuk bagi orang percaya, ya kita harus juga banyak belajar, mendalami, dan jangan terlalu cepat untuk mengambil statement, jangan terlalu cepat untuk merasa saya sudah mengerti Alkitab, dan kita harus selalu belajar dan terjebur di dalam firman Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, supaya kita bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ya, demikian, Bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang dikenal, supaya semakin banyak orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.